Kita mulai. Suara saya kedengeran nggak ya? Bagaimana, Ustaz? Suara saya kedengeran jelas nggak? Jelas sih, jelas. Tapi barusan tuh video agak patah-patah nih. Jadi juga suara agak patah. Suara saya? Ya. Ya gak apa-apa, insya Allah sambil mulai mungkin kayaknya Ini masih patah-patah nggak? sebentar. Coba peserta yang boleh di ini kali ya, boleh disampaikan kalau misalnya suara saya ini jelas apa enggak gitu, sama videonya jelas apa enggak. Soalnya ini jaringannya saya pakai setting sendiri sih, pakai apa? Telkomsel. Insya Allah sudah bagus, Ustaz. Oke ya, siap. Baik. Jadi kita mulai saja kelas online ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di setiap waktu kita, di setiap kehidupan kita, Ia telah melimpahkan, mencurahkan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat takwa, serta nikmat iman yang selalu menyertai kita, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang insya Allah selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini judul ya online course mengadakan kembali kelas online ya, dan alhamdulillah untuk tema kali ini yakni kelas wirausaha mengenal manfaat digital marketing untuk bisnis Anda. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Aryana ya. Beliau merupakan guru muslim konsultan dan entrepreneur ya. Untuk Instagramnya mungkin sosial medianya bisa dicek ya di @jalan-jalan 2 Rian ya. Dan bisa dilihat mungkin beliau banyak tur ke luar negeri. Mungkin bila mana mungkin dari jamaah tertarik ya bisa di kontak ya Ustaz Rian. Baik, mungkin sebelum dimulai kelas online ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu peraturan ya. Yang pertama diharapkan pada para jamaah untuk tidak mengaktifkan fitur suara dan fitur video selama kajian berlangsung. Kemudian ketika nanti akan diadakan sesi pertanyaan, para peserta ataupun jamaah bisa menggunakan fitur suara, fitur video juga, mungkin sedikit ingin berdiskusi, kemudian fitur chat juga untuk menyampaikan pertanyaannya nanti kepada Ustadz. Kemudian bila mana dari para jamaah tidak bisa mengikuti kelas online ini secara sampai selesai, insya Allah kami akan mengadakan ataupun menyiapkan rekaman dari kelas online ini. Mungkin itu saja untuk peraturan yang saya sampaikan. Mari kita mulai saja kelas online ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri Ustadz Rian, waktu kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Rian. Saya diminta oleh Yayasan Ya'dul Ulya dari Garut. Awalnya saya diajak diminta sharing oleh Mas Angga ya, Pak Angga. Beliau teman atau rekanan saya juga di dunia internet marketing gitu. Ya, mungkin sekilas
saya perkenalkan sedikit background saya. Latar belakang saya adalah saya business owner di Tour and Travel, nama brandnya Satu Tour. Dan saya sudah bergerak atau sudah menjalani dunia digital marketing ini sejak tahun 2013 untuk meng-create market di online ya. Dan Masya Allah, sebetulnya harusnya ya, kalau tidak ada pandemi, mungkin 2020 ini adalah puncak market orang-orang ke luar negeri dan melalui digital marketing. Jadi pertumbuhannya itu setiap tahun tumbuh gitu. Cuma memang karena kendala faktor musibah ya, pandemi ini, jadi kita tidak bisa jualan gitu. Tapi sekarang saya pivot bisnisnya itu dari dunia tour travel sekarang menjadi skincare gitu, jauh banget gitu. Tapi Masya Allah alhamdulillah dengan saya punya skill di digital marketing, walaupun pivot kita tetap bisa bergerak gitu, tetap bisa produktif menjual produk skincare dan tetap bisa menghasilkan, sehingga perusahaan juga nggak mati gitu, mesinnya tetap berjalan, tetap berputar gitu. Dan menurut saya teman-teman juga harus bisa atau harus sudah mulai beralih dari marketing konvensional menjadi marketing digital gitu. Kenapa? Karena memang sekarang kita dipaksa ya, tanda kutip dipaksa untuk main di digital marketing, karena semuanya kita sudah melakukan secara tidak sadar, kita sudah melakukan itu gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung itu sudah mulai kayak pesen makan udah pakai GrabFood ya atau GoFood gitu. Terus juga ngirim barang sekarang juga udah sangat instan menggunakan GoSend atau belanja juga sekarang udah pakai GoMart dan sebagainya gitu. Semuanya sudah dimudahkan dengan internet gitu. Belanja juga sekarang nggak usah repasar, pakai HP, semuanya dan di handphone gitu. Begitupun Zoom meeting seperti ini. Jadi mungkin yang dari Garut, Jakarta, saya sendiri sekarang posisinya lagi di luar, lagi di Karawang. Ini pun kita tetap bisa berkumpul di dalam sebuah media yang sudah online gitu. Kita nggak usah ngumpul di satu tempat, kita sudah bisa meeting, kita sudah bisa interaksi gitu. Nah, digital marketing ini di Indonesia menurut saya baru mulai ya. Mungkin belum semuanya bermain di sini, tapi sedang memaksakan diri tanda kutip untuk bermain di online gitu semuanya. Bahkan ayah saya pun yang nggak ngerti online sekarang udah mulai harus tahu gitu bagaimana cara membeli produk di online, bagaimana cara jualan bahkan di usia 60 tahun ke atas gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya digital marketing ini penting banget, setidaknya bagaimana sih cara bekerja atau cara kerja sebuah produk bisa dikenalkan melalui online. Basically atau pada dasarnya sama aja ya, kita jualan di online maupun di media konvensional. Konvensional itu nanti saya terangkan juga di materi yang saya akan sharing. Sebetulnya beda, sama aja, pada dasarnya kita mempromosikan atau mengenalkan produk kita, hanya medianya saja yang berbeda gitu. Nah, itu ada cara atau ada step-step yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke digital marketing sendiri. Oke, minta tolong admin untuk di next ya slide-nya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak interaksi ya dengan peserta yang hadir di Zoom khususnya. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan di forum. Bagusnya mungkin di on-kan aja ya kameranya biar saya bisa tahu ekspresi yang dikeluarkan sama teman-teman. Kalau Ahwat mungkin nggak perlu ya, yang Iwan aja kali ya, yang laki-laki aja yang boleh di-share. Oke, saya mau sampaikan dulu background saya tadi seperti itu ya. Jadi saya tadinya owner di Tour Travel. Tour Travelnya saya nggak matikan karena saya masih jualan juga produk haji ya. Produk Haji Plus gitu. Jadi walaupun pandemi, haji masih bisa jualan. Dan lewat online juga gitu. Nah, saya perkenalkan dulu, saya sampaikan dulu mungkin, saya bukan seorang digital marketing, tapi saya tahu gitu, bagaimana cara kerja di dunia digital marketing ini gitu, mengenalkan produk melalui digital marketing. Jadi digital marketing ini tidak menjamin cepat kaya ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa, oh kita udah bisa di Jamarta, nanti kita akan lebih cepat kaya, dagangan cepat laku. Itu nggak menjamin. Sekali lagi,
Digital marketing hanya bagian kecil dari semua kegiatan bisnis seperti itu. Terus saya juga bukan advertiser yang profesional ya di dunia digital marketing karena saya pelaku bisnis gitu. Terus saya juga nggak jago beriklan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya saya tahu cara kerjanya, tapi saya tidak turun ke teknis karena yang ngerjain sekarang sudah staff saya gitu. Kalau dulu saya cuman sekarang tuh jadi digital marketing itu juga tiap hari bahkan bisa berubah gitu. Algoritmanya, terus cara kerja iklannya juga bisa berubah, harganya dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya tidak jago beriklan, tapi saya tahu bagaimana perkembangan di dunia digital marketing. Next, Mas. Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan tanya ke peserta, tahukah apa perbedaan dari marketing dan sales? Silakan bisa dijawab lewat chatting atau bisa dinyalakan, di-unmute Zoom-nya. Apa perbedaan marketing dan sales? Sebelum saya masuk ke materi. Ada yang bisa jawab? Mas Erik, mungkin? Apa perbedaan marketing dan sales? Atau yang ahwatnya, yang perempuannya ada yang mau coba jawab? Kalau menurut saya sales lebih ke penjualannya, sedangkan marketing lebih ke apa ya, the whole prosesnya. Jadi dari mulai create, maksudnya dari mulai planning, kemudian create produknya gitu, kemudian how to salesnya juga gitu. Jadi sales itu menurut saya bagian dari marketing. Jadi marketing lebih luas, salah satunya mencakup sales. Oke, bisa. Yang lain? Satu orang lagi deh dari laki-laki, perwakilan laki-laki. Apa perbedaan marketing dan sales? Oke, gak ada yang jawab ya. Oke, mungkin saya jawab aja. Jadi bedanya marketing dan sales, marketing itu adalah proses mengumpulkan orang-orang yang tertarik dengan produk kita. Jadi orang-orang yang membutuhkan produk kita, orang-orang yang tertarik produk kita. Tergantung nanti kita positioning iklannya mau seperti apa ya. Marketing itu mengumpulkan lead atau mengumpulkan prospek orang-orang yang tertarik setidaknya atau yang butuh produk kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya sedang mencari yang mencari produk katakan kurma gitu ya, katakan teman-teman cari itu kan butuh ya. Supaya kita menjadi bagian produk yang masuk ke dalam target kita ya, si market yang cari kurma tadi, itu bagaimana caranya? Nah, itu marketing itu kerjanya. Cara kerja marketing banyak ya. Membuat video konten, membuat foto konten, membuat copywriting kalau di digital marketing, membuat iklan, membuat artikel seperti itu, membuat video untuk branding misalnya. Itu cara kerjanya. Atau mengiklankan di TV, mengiklankan di radio, atau presentasi di masjid misalnya. Kalau misalnya orang-orang yang butuh kurma kayak orang-orang yang masjid nih gitu ya, udah kita presentasi kurma kita di masjid misalnya, katakan seperti itu. Nah, itu cara kerja marketing, mengumpulkan orang-orang yang tertarik mau beli, yang membutuhkan produk kita gitu ya, dikumpulin tuh datanya. Jadi ketika telepon dikumpulin datanya. Nah, sales itu adalah yang mengeksekusi prospek. Jadi udah kumpul si prospeknya tadi melalui telepon, atau dia datang ke kantor katakan, atau dia datang ke warung, sales itu yang mengeksekusi. Nanti dia akan mengeksekusi misalnya dari tadinya cuma niat satu doang, misalnya dengan cross selling, dia menawarkan kurma, dia juga menawarkan susu kurma, atau enggak dia menawarkan obat herbal, seperti itu ya. Nah, sales ini tugasnya juga nggak kalah penting dari marketing. Marketing, sekali lagi marketing tadi mengumpulkan atau meng-create market, meng-create orang-orang yang membutuhkan produk kita, meng-create orang-orang yang mencari produk kita, sampai dia mau beli gitu. Nah, sales itu mengeksekusi. Jadi tadinya niat-niat, dari tadinya dia cuma nyari doang, akhirnya dia beli. Bahkan belinya bukan 1, bisa 5, bisa 6. Nah, itu tugasnya sales. Seperti itu. Next, Mas. Oke. Proses panjang dari
dari aktivitas marketing dan sales ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses marketing atau kita mengenalkan produk kita, meng-create market kita melalui dunia digital marketing. Jadi gimana cara kita mengumpulkan lead, mengumpulkan prospek, mengumpulkan peminat produk kita, yang mencari produk kita, yang tertarik dengan produk kita, sampai akhirnya nanti kita eksekusi di sales team dan akhirnya jadi profit gitu. Nah, kita tidak membahas bagian sales team dan bagaimana proses itu menjadi uang gitu. Tapi kita akan membentuk bagaimana sih cara membentuk si market itu menjadi sebuah kumpulan gitu. Jadi kita kayak ngumpulin ikan dalam satu market kita, dalam satu kolam ikan kita, seperti itu ya. Silakan Mas, lanjut lagi. Oke, sekarang saya akan tanya kepada teman-teman, kenapa kita harus beriklan? Silakan, Bapak jawab. Kan tujuan dari sebuah marketing itu adalah mengenalkan produk ya, mengenalkan produk. Kita juga ingin semua orang tuh tahu brand kita gitu. Nah sekarang untuk level seperti Coca-Cola, Rinso, McD, Pepsodent, atau produk-produk besar, brand besar misalnya kecap Bango, kenapa mereka masih beriklan? Sedangkan tujuan iklan itu adalah mengenalkan produk. Kenapa mereka masih beriklan? Yang bisa bantu jawab? Halo. Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa brand-brand besar seperti Coca-Cola, Pepsodent, Rinso, McD masih beriklan? Padahal mereka tuh brandnya udah besar banget gitu. Kayaknya nggak penting banget gitu. Ustadz, dari saya boleh? Boleh. Silakan. Kalau menurut saya, walaupun mereka sudah besar namanya, sudah pada dikenal di mana-mana, tapi saya yakin kalau mereka itu mengikuti zaman gitu, terus update, dan juga kalau dilihat dari iklannya juga kan mereka suka menggandeng orang-orang terkenal, dan terkadang mereka juga mengupdate produknya, misalkan ada yang baru atau apa gitu. Jadi mendongkrak penjualan juga sih. Kalau menurut saya gitu. Oke, good. Ada yang lain? To keep the brand existing. Terus yang kedua untuk expanding market ya. Expanding market maksudnya gimana tuh? Market kan pasti tumbuh nih, karena terus-terusan bertumbuh. Nah, si brand yang udah besar ini mungkin belum dikenal sama next generation, jadi dia harus tetap beriklan untuk ambil market yang baru tumbuhnya gitu, calon-calon customer atau potensial customer-nya. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Ibu. Saya tanya ya, brand, ketika saya tanya, Bu, di kepala Ibu, brand kecap apa yang ada di kepala Ibu sekarang? Bango ya? Ya. Brand pasta gigi yang ada di kepala Ibu siapa sekarang? Oke. Brand minuman soda? Coca-Cola. Brand fast food? Ya, KFC. KFC ya? Kalau saya McD. Kalau Ibu KFC. Brand ini, satu lagi deh. Brand apa ya? Sabun mandi. Sabun mandi Lifebuoy. Brand satu lagi, air mineral. Aqua. Oke. Good. Itulah tujuan brand-brand besar masih beriklan. Kenapa? Karena dia ingin mencapai top of mind. Jadi di pikiran paling atas itu, brand yang di pikiran paling atas itu di konsumen adalah brand dia. Nggak boleh brand yang lain gitu. Jadi kita harus mendominasi semua media yang dilihat sama calon-calon customer kita. Ketika kita butuh air minum ya, kita lewat nih, wah banyak iklan di TV itu kan Aqua, terus iklan di YouTube ya, kalau kita nonton YouTube sekarang di digital marketing dia juga udah masuk, itu juga brand yang dikenalkan adalah Aqua. Terus belum lagi misalnya kita di meeting pasti Aqua gitu, atau enggak bahkan kita nyebutinnya, Pak saya beli Aqua, dikasihnya apa mereknya, misalnya Fit gitu ya, atau enggak misalnya apa tuh yang baru tuh Minerale gitu. Tapi kita nggak komplain gitu, karena sebenarnya kita tuh butuhnya air mineral gitu, bukan
Aqua gitu, nggak mesti yang brand khusus, tapi di pikiran kita brand Aqua itu sudah mencapai top of mind. Kenapa? Karena memang dia kan pemain awal, terus juga iklannya sampai sekarang nggak pernah mati. Di semua lini, saya rasa kita masih banyak dengan mudah kita menemukan iklan Aqua. Itulah kenapa kita harus beriklan. Nah, selevel Aqua, Coca-Cola, McD, Pepsodent, dan sebagainya masih beriklan. Kita sebagai produk UKM, kenapa kita nggak mau beriklan gitu? Kenapa kita tidak mau menjadi dominan di digital marketing gitu? Di digital marketing, di media digital. Seperti itu, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Gitu. Nah, intinya sih semua media itu bagus ya, baik media digital maupun media konvensional. Intinya, kenapa kita harus beriklan? Ya, untuk mencapai di top of mind mereka itu ketika inget tour, ingetnya satu tour. Gitu. Ketika dia ingin ke Jepang, ingetnya tuh kita tuh ya, ke Jepang dengan makanan halal dan waktu sholat yang disediakan dalam itinerary, ingetnya tuh kita gitu. Saya ingin memberikan pesan ke customer itu seperti itu. Dan kenapa nggak main konvensional, nanti saya berikan alasannya. Gitu. Ya, next ya. Jadi sampai sini udah paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chatting atau kita unmute terus kita langsung jawab gitu ya. Silakan Mas, di next Mas ke bawah. Oke. Nah, ini adalah cara kita untuk mengenalkan produk kita ke customer kita ya, ke customer kita. Oke, ini ada dua media yang sekarang sedang, mungkin dua media ini adalah alat ya, media itu kan alat ya, alat untuk mengenalkan produk kita, alat untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kita kepada calon-calon market kita, alat untuk bisa membentuk market kita atau menciptakan kebutuhan kepada market kita. Gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ada dua media besar, yaitu media konvensional dan media digital. Sekarang media konvensional sudah mulai goyang ya, katakan mungkin kayak radio atau koran itu sekarang udah mulai orang nggak nyari lah, orang nggak dengerin, karena sudah banyak media digital yang dalam bentuk digital gitu ya, pengganti radio ada, pengganti koran juga udah banyak gitu ya, seperti itu. Nah, media konvensional, tapi masih ada nggak sih yang bekerja? Ada, media TV gitu. Saya punya teman bekerja di net, dia di bagian marketing juga. Dulu Unilever udah nggak mau beriklan di TV karena dia pengen fokusnya beriklan di digital media gitu. Tapi katanya justru penjualannya itu menurun gitu. Jadi dia balik lagi ke media konvensional. Jadi dia tapi tidak meninggalkan di media digital. Kenapa menurun? Ya mungkin karena marketnya nggak semuanya ada di media digital. Marketnya banyak juga masih ada yang cuma nonton TV, dia nggak nonton YouTube, dia nggak nonton Instagram TV misalnya, dia nggak nonton Facebook dan sebagainya. Jadi makanya dia tetap menggunakan TV itu sebagai alat untuk mengenalkan produknya mereka gitu. Sampai sini paham ya? Nah, media konvensional ini, kalau saya boleh sebutkan, ada beberapa. Ada TV, ada radio, koran, brosur, baligo, terus apalagi spanduk, terus kalau di daerah-daerah misalnya apa ya? Misalnya kita sebar brosur ya, seperti itu ke sekolah-sekolah, kita presentasi, itu media atau cara lama ya, cara lama untuk mengenalkan produk kita gitu. Dan bisa dibayangkan sama teman-teman, media konvensional itu harganya jauh lebih mahal dibanding media digital. Tapi bukan berarti media digital itu murah juga ya. Bisa juga lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya memang target market kita lebih luas gitu. Tapi media digital itu lebih efektif mencapai target yang kita ingin capai. Karena semuanya bisa disetting, semuanya scalable, bisa terukur, semuanya bisa instan gitu. Kalau media konvensional kita untuk masuk TV, untuk satu brand iklan, katakan Bango gitu ya, kita ingin menyampaikan ini petani-petani yang menanam kedelai hitamnya Bango ini, dia merawatnya dengan penuh hati seperti ke anak sendiri si Malika gitu kan. Nah itu untuk menyampaikan pesan seperti itu aja, untuk dia bisa beriklan di satu TV, itu butuh budget setidaknya 2 miliar, bayangin. Bahkan untuk videonya saja mungkin 1 miliar gitu. Belum lagi untuk beriklan di TV, di mana di baligo ya, baligo yang besar itu lebih mahal lagi. Belum lagi proses izinnya, proses produksinya itu sangat memakan biaya seperti itu. Nah, sedangkan di media digital lebih sederhana saja, kita bikin copywriting yang sederhana saja, kita sudah bisa mencapai market kita gitu. Bahkan dengan uang 1 juta gitu ya, itu udah bisa beriklan di Facebook gitu ya. Bahkan jangan 1 juta deh, kita bicara 100.000 aja kita sudah bisa
bermain atau menjual produk itu melalui digital marketing, media digital seperti itu. Nah, media digital sendiri apa aja sih? Kita bisa beriklan di mana aja sih? Bisa beriklan di Facebook, Instagram, di YouTube, di Google. Kita juga bisa beriklan di blog ya melalui AdSense gitu ya. Media yang blog yang AdSense-nya, terus juga kita bisa beriklan di TikTok. Sekarang sudah ada TikTok sudah menyediakan media iklannya juga. Terus juga kita bisa beriklan misalnya di misalnya ada satu konten kreator di YouTube menyebutkan atau mention nama brand kita gitu ya di kontennya itu juga bisa melalui seperti itu. Nah itu jadi intinya dengan brand-brand dengan media-media itu kita bisa melakukan apapun. Nah kenapa saya memilih digital marketing ya tadi karena semua marketnya bisa tertarget sesuai dengan apa yang kita mau. Terus juga prosesnya juga sangat cepat ya, nggak perlu waktu sebulan dulu untuk memproduksi video gitu katakan. Tidak perlu juga izin ke pemerintah gitu bikin surat untuk keamanan semua nggak perlu karena media digital bisa dengan mudah bahkan bukan sehari 1 jam aja kita setting iklan udah bisa diiklankan gitu produk kita. Dan daerahnya pun bisa kita atur. Kita pengen beriklan di Jakarta aja, di Surabaya aja, di Garut aja, di manapun sesuai yang kita mau juga kita bisa lakukan. Seperti itu. Jadi, apalagi, halo? Kedengeran suara saya? Oke. Kita lanjut ya. Apalagi di kebutuhan orang sekarang. Jadi orang dipaksa untuk stay at home, tinggal di rumah gitu. Itu akan sangat dengan memudahkan kita untuk kita bisa menjual produk kita kapanpun dan dimanapun. Bahkan di kondisi saya lagi di jalan pun, iklan saya masih jalan, tim saya juga masih bisa jualan gitu. Dan kita bahkan sekarang ada search engine baru ya, selain Google, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Search engine baru selain Google apa? Ada yang tahu? Ya, oke, saya sebutin aja ya. Search engine baru selain Google adalah Tokopedia, Bukalapak, terus Shopee. Itu adalah search engine baru orang-orang yang mencari sepatu, orang-orang yang mencari jam tangan, bahkan cari makanan sekarang sudah melalui Shopee gitu ya. Frozen food katakan seperti itu. Nah, ini kabar baik buat teman-teman yang ingin beriklan di media-media yang sudah dengan mudah kita bisa beriklan di sana seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Mas siapa Mas? Moderatornya? Saya lupa. Oh ya, Fadil. Mas Fadil, oke. Mas Fadil, kecepatan nggak saya penjelasannya? Cukup. Cukup ya, pas ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau next juga boleh. Kalau pertanyaan mengenai marketplace, silakan. Beriklan di marketplace itu cukup efektif. Halo. Kurang kedengeran Bu. Untuk beriklan di marketplace seperti Tokopedia, apakah itu cukup efektif? Karena kalau saya itu murah sekali harganya. Jadi dengan 100.000 itu bisa muncul di depan gitu. Nah itu efektif apa enggak ya untuk mencapai target pasar kita? Kalau bicara efektif atau enggak, kalau menurut saya juga iklan di Shopee. Saya jualan skincare itu saya di Shopee. Menurut saya cukup murah, tapi konversinya kecil, gitu. Konversinya kecil. Konversi itu dari semua leads yang masuk, yang closing itu cuma sedikit, gitu. Saya hitungnya mungkin rata-rata angkanya itu 5% dari leads yang masuk gitu. Leads yang masuk tuh yang bertanya lewat chatting. Mungkin karena banyak juga yang jualan lewat Shopee gitu. Jadi orang juga sebetulnya nggak sadar kan itu tuh iklan Shopee gitu. Jadi ketika kita beriklan tuh kita kan cuma ditampilkan nomor pertama ya, tapi kita tuh nggak ditunjukkan kalau itu iklan gitu. Gitu sih. Menurut saya sih hitungannya murah tapi konsernya kecil ya, jatuhnya mahal sih. Jatuhnya mahal. Gitu. Kalau saya periklannya sekarang di sosial media, di Instagram, Facebook, sama di AdWords gitu. AdWords-nya saya di search engine di search Google Search sama di display gitu. Jadi saya beriklan di blog-blog yang menyediakan space AdSense gitu.
untuk ngejar remarketingnya. Produknya apa, Bu? Makanan kucing. Apa? Makanan kucing. Oh, makanan kucing. Di daerah mana, Bu? Di Jakarta. Ah, Jakarta. Itu niche-nya kecil banget ya. Niche itu apa ya? Niche itu ceruk pasarnya itu kecil banget ya. Masuknya ke niche. Karena itu enak tuh bisa itu sebenarnya bisa dibikin ini iklannya itu kalau menurut saya tidak menyarankan iklan di Shopee, justru iklannya di Facebook, Instagram gitu. Kenapa? Karena bisa ditargetkan khusus di Jakarta aja gitu. Tapi mungkin kalau di Shopee itu kalau di e-commerce, kalau saya sarankan, jadi ibu misalnya jualan makanan kucing ya, katakan makanan vitamin kucing deh, taruh misalnya vitamin kucing 1 gitu misalnya. Nah, jangan jual vitaminnya aja, tapi dibundling sama misalnya vitamin untuk bulu misalnya ya. Nah, ditambah lagi dibundling lagi sama misalnya makanan basah. Maka kan makanan kucing itu ada yang basah, ada yang kering ya. Nah, makanan basah gitu, bonusnya sebagai bonusnya. Tapi kita udah naikin harganya gitu si vitaminnya itu. Dan kalau bisa, kalau di Shopee itu jangan sampai ada jualan yang lain gitu. Yang lain jualan dengan produk yang sama. Insya Allah tuh jadi winning produk sih kalau pengalaman saya di Shopee. Bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau saya tetap saran jualannya itu di Facebook, Instagram karena lebih tertarget gitu. Nanti interest-nya bisa dimainin misalnya pecinta kucing, komunitas kucing, atau perkucingan lah. Gitu. Oke, lanjut Mas. Sementara kita lanjut dulu ya. Oke. Media digital itu ada banyak ya. Ada banyak. Jadi selain yang saya tunjukkan di sini, sebetulnya masih ada TikTok sekarang gitu ya, sama e-commerce gitu ya. Jadi kita bisa beriklan apapun di media yang kita mau gitu ya. Saya sekarang malah merekomendasikan teman-teman untuk mulai beriklan di TikTok ya, karena konversinya tinggi banget, parah. Tinggi banget gitu. Saya ngitung sampai 30% lah dari semua leads yang masuk gitu ya. Karena cara beriklan di TikTok pun unik gitu, nggak yang jualan langsung gitu ya. Tapi kita kayak ngasih presentasi apa sih benefit dari produk ini, baru kita jualan gitu di akhir itu. Nah, itu cara TikTok berjualan gitu. Kalau saya bikin kontennya seperti itu untuk produk skincare ya. Nah, media digital itu ada Facebook, Instagram, YouTube, AdWords. Ini saya pakai Google Business juga untuk lokasi ya. Jadi nanti orang-orang yang mencari tour travel di daerah Jakarta Selatan, di daerah Jakarta, Google akan merekomendasikan tour travel saya. Cara mengoptimasinya gampang, bisa dengan update foto, status, terus juga kita bisa minta customer kita untuk ngasih review di Google Business kita. Itu adalah cara-cara untuk mengoptimasi Google Business seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa bermain di manapun ya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita sendiri. Next, Mas. Oke, di sini ada dua karakter market ya, atau dua karakter target market yang ingin kita tuju gitu. Tergantung produknya gitu. Ada produk needs, ada produk wants. Oke. Needs itu kebutuhan, jadi berdasarkan kebutuhan. Kalau wants itu berdasarkan keinginan. Oke. Apa bedanya antara kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu kan kita tuh sebenarnya pada dasarnya kalau haus, ya kita butuhnya minum kan. Minumnya apa? Minum air putih gitu. Tapi kadang kita juga ingin minum Coca-Cola, kita juga kadang ingin minum es campur, kita kadang juga pengen minum misalnya kopi gitu ya. Katakan seperti itu. Ini dua karakter market yang berbeda kan. Jadi berdasarkan kebutuhan, ya orang butuhnya, orang nyari gitu. Kalau butuh orang nyari gitu. Oke, saya pengen minum nih, sekedar minum, dia pengen minumnya yang segar, manis, yang pahit, yang asam. Gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nah, sebetulnya pada dasarnya orang itu cuma butuhnya minum gitu. Tapi kita bisa menciptakan keinginan ke market kita, lu tuh nggak butuh minum aja, gitu. Kamu tuh nggak butuh minum aja, kamu tuh butuhnya yang seger-seger, yang dingin-dingin gitu, yang pahit-pahit misalnya teh gitu ya, untuk langsing dan sebagainya gitu. Ini hanya contoh aja ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui ini tuh sebenarnya produk saya itu produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan gitu kan. Nah,
contohnya produk kucing. Nah, produk kucing sebetulnya produk yang dibutuhkan ya, tapi bisa diciptakan juga keinginan gitu. Katakan tadi misalnya produk kucing, makanan kucing misalnya apa ya, untuk menumbuhkan rambut atau untuk supaya rambut kucing itu nggak rontok gitu. Ya udah, berarti dia itu harus tahu produk yang kita jual gitu. Katakan produk kucing, produk makanan kucing. Sebetulnya orang butuhnya cuma makanan kucing gitu. Tapi kita bisa menciptakan si orang tersebut, si pemilik kucing tersebut untuk dikasih tahu, Bu, ibu tuh butuhnya bukan hanya produk untuk makan kucing aja yang mengenyangkan, tapi ibu juga butuh makanan kucing yang bisa mempertebal bulunya atau enggak membuat si kucing ini jadi penurut dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa menciptakan itu. Nah, kalau kebutuhan lagi maupun di Google, semua media Google, bikin konten YouTube-nya tentang makanan kucing, bikin konten YouTube-nya dengan makanan kucing, terus juga optimasinya juga tentang makanan kucing gitu ya. Hashtag-nya, caption-nya, semuanya tentang makanan kucing. Seperti itu. Nah, kita juga bisa beriklan di Google ya. Di Google, di Shopee, berdasarkan keyword yang dibutuhkan atau yang kira-kira bakal dicari sama si calon customer kita. Dan saya katakan kita misalnya jualan dari makanan kucing ya. Kira-kira orang kalau nyari di Shopee, di Tokopedia, dari makanan kucing itu keywordnya apa ya? Oke, misalnya makanan kucing Jakarta, misalnya gitu, karena dia tinggal di Jakarta. Makanan kucing Kebon Jeruk, bahkan lebih kecil lagi gitu ya, size marketnya misalnya di Kebon Jeruk aja, itu kita pasti dia orang Jakarta yang cari makanan kucing, seperti itu. Bahkan di Shopee pun sekarang optimasinya sudah menggunakan daerah-daerah ya, kayak misalnya skincare Bandung, skincare Garut, skincare Purwakarta, seperti itu. Nah, orang-orang tuh sebenarnya udah dengan otomatis mencarinya itu dengan keyword-keyword yang sesuai di daerah-daerah itu bisa digunakan oleh kita. Nggak masalah gitu. Nah, itu bisa digunakan di SEO maupun di SEM. Nanti setelah ini saya akan berangkat 4 media lagi yang ada di digital marketing. 4 cara untuk kita bisa mendominasi Google maupun sosial media untuk mengenalkan produk kita. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya? Ya. Kalau misalnya kita jualan di Facebook atau Instagram gitu ya. Ya. Tapi akunnya itu pakai akun pribadi itu sebetulnya atau harus bikin gitu khusus untuk produk itu. Ini bagi pemula sih. Pemula gitu. Ada tips barangkali. Ya, apakah kita bikin akun sendiri langsung atau pakai akun pribadi gitu? Kalau saya merekomendasikan pakai akun bisnis, langsung nama tokonya gitu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan trust gitu, untuk meningkatkan kepercayaan orang bahwa ya brand A ini, toko A ini memang profesionalnya di dunia perkucingan gitu, dunia permakanan kucingan gitu. Jadi mereka gini deh, kita punya temen deh, wah saya butuh beli sesuatu, katakan saya butuh beli apa ya, misalnya katakan beli beras deh gitu. Yang top of mind di pikiran gitu tuh siapa? Katakan si A gitu. Wah, si A yang jualan beras gitu. Kadang saya punya teman misalnya Agus gitu ya. Yang saya inget tuh, saya manggil dia tuh Agus Beras gitu. Kenapa? Karena memang dia udah profesional di dunia beras gitu. Nah, sekarang juga bisa kita masuk deh ke satu toko gitu ya. Kita lebih yakin dengan toko yang semuanya menjual kebutuhan kucing, atau kita lebih yakin masuk Indomaret, walaupun Indomaret saya katakan punya makanan kucing gitu. Pasti kan kita lebih yakin ke yang semuanya itu berbau dengan makanan kucing dan kebutuhan kucing gitu. Ibaratkan seperti itu. Jadi ketika kita masuk toko itu ada jualan skincare, ada jualan obat herbal, ada jualan makanan kucing, atau kita lebih percaya dengan semuanya itu kebutuhan tentang kucing gitu. Tali kucingnya, sampo kucing gitu misalnya ya, bedak kutu untuk kucing misalnya gitu. Kita lebih meyakini mana? Lebih yakin dengan mana? Yakin dengan toko yang banyak membutuhkan produk untuk masalah kucing kan? Ibaratnya dari makanan, obat dan sebagainya gitu. Dibanding kita campur-campur gitu loh, maksud saya. Nah, ketika ya kalau saya sih menyarankan untuk membuat
brand sendiri gitu. Brand sendiri. Produknya apa, Bu? Makanan kucing tadi ya? Yang mana sih? Bukan. Lagi bukan ini ya? sih lagi bikin makanan ringan aja. Snack gitu ya? Iya, snack. Sekarang lagi keripik singkong. Oh, keripik singkong. Iya. Tapi masih bisa, pakai akun menggunakan pribadi sih, belum bikin akun. Akun resmi gitu ya? Iya. Iya. Betul, bisa Bu. Bahkan Ibu bisa bikin review kayak apa ya, mukbang gitu. Mukbang snack. Iya, bahkan bisa seperti itu loh. Sekarang banyak banget orang ngelihat review makanan itu orang tertarik untuk beli gitu. Padahal kita bisa dengan mudah menemukan produk itu gitu. Itu sih. Dan satu saran mungkin kalau dari saya, kenapa saya menyarankan kepada teman-teman yang mau memulai untuk jualan via online, temukan produk yang unik dan tidak mudah ditemukan di pasar gitu. Tidak mudah ditemukan di pasar. Kayak misalnya saya dulu pernah ditawari, udah Mas Rian jadi distributornya Wardah aja. Wah, saya nggak tertarik gitu. Karena saya itu menjualnya via online gitu. Sedangkan orang-orang menemukan Wardah bisa dimanapun gitu. Bahkan di toko-toko warung pun bisa menemukan Wardah gitu. Terus saya menemukan produk skincare yang dia belum kuat di online dan banyak yang mencari di online, itu saya jualan via online nih. Nah, sekarang keripik bisa nggak dijualkan via online? Bisa gitu, selama produknya unik gitu. Misalnya kayak dulu Maici mungkin ya, kita bisa ambil contoh. Maici itu kan snack yang menurut saya unik juga gitu ya, keripik tapi pedas gitu ya, dan ada level-levelnya. Dan orang nyari itu di Twitter sampai heboh banget gitu. Wah, kita lagi buka di sini nih di Dago, wah itu antriannya luar biasa. Dan itu masih belum seheboh sekarang ya, online tuh dulu masih belum biasa gitu. Dan orang-orang juga mau aja beli gitu. Nah itu gimana cara kita aja bermain gitu, bisa main organik, bisa main lewat iklan, itu tergantung cara main kita itu bisa dilakukan gimana pun gitu. Mungkin kalau sekarang tuh zamannya bikin konten video. Insya Allah kalau konten video tuh bakal rame aja. Kalau saya ngelihat gitu, kalau di makanan. Jadi mukbang keripik misalnya seperti itu kita bisa lakukan juga untuk produknya Ibu gitu, di review di YouTube gitu ya. Seperti itu. Dan siap. Terus juga produknya harus dijelaskan unik dari produk Ibu ini apa supaya orang tuh wajib beli gitu. Misalnya entah dari level kepedasan, entah rasa, misalnya rasa dan keripik macam-macam. Kayak Cirebon juga Mas. Oh mana? Cirebon. Bedena Wisconsin berkasnya kerja. Silakan Mas Fadil di next. Oke. Ini adalah cara-cara kita untuk bisa masuk ke dalam digital marketing ya. Ke dalam media digital, oke. Ke dalam media digital. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Oke. Search Engine Optimization. Pada dasarnya adalah mengoptimasi sebuah keyword atau kata kunci yang biasa yang sudah muncul di otak kita, ingin kita kenalkan. Katakan misalnya search engine Google ya, kita masuk ke Google dulu. Search engine-nya itu ya mesin pencari gitu ya. Search engine itu mesin pencari. Medianya Google, bisa Shopee, bisa YouTube, bisa Tokped ataupun Shopee, Tokped, Bukalapak dan sebagainya. Nah, sekarang juga YouTube sudah menjadi search engine atau mesin pencari gitu. Kok bisa gitu? Iya, karena orang mencari review tentang produk itu. Katakan sekarang laptop kan suka di review ya di YouTube gitu. Kita kalau nyari produk misalnya apa ya? Nyari HP gitu ya. Kita nyari HP, HP ini tuh sebetulnya kayak gimana sih? Saya jadi penasaran gitu. Sebelum memegang produk itu, kita kan cari dulu di YouTube ya, review HP Oppo tipe bla 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 gitu ya, katakan. Apa sih keunggulannya, apa sih kekurangannya, saya pengen tahu gitu. Sebelum saya beli, bahkan saya sebelum ke toko gitu, supaya saya tuh tahu banget gitu produk ini. Tapi saya tuh benar-benar yakin mau beli produk ini. Jadi jangan sampai duit saya tuh kebuang
cuma-cuma gitu untuk membeli produk ini. Jadi saya pengen mendengar pendapat orang lain, pendapat expert yang menjelaskan tentang HP ini gitu. Nah, makanya kita cari di mesin pencari yaitu YouTube gitu. Nah, mesin pencari itu sekarang banyak banget. Sekarang mesin pencari banyak banget. Dan itu media-media yang kita bisa iklankan juga gitu. Kita bisa membayar seorang YouTuber atau influencer tentang produk yang ingin kita kenalkan. Misalnya katakan keripik ya tadi ya. Keripik misalnya saya pengen di-endorse nih si produk ini tuh oleh satu influencer yang lagi naik daun sekarang. Katakan misalnya siapa ya sekarang yang lagi rame, misalnya Atta Halilintar lah katakan gitu ya. Pengen di-review sama Atta Halilintar supaya produk ini tuh laku gitu ya, dijual gitu. Tapi lebih bagus lagi mungkin yang sekarang influencer yang makanan tuh Magdalena ya, Magdalena yang dari Bandung itu dia reviewer makanan gitu. Jadi kalau orang nge-review, kalau makanan di-review sama Magdalena itu orang-orang jadi ikut ngiler gitu. Wah, saya harus makan juga nih si makanan ini gitu. Karena Magdalena ini bilang enak gitu. Enaknya banget, ekspresinya sampai benar-benar berkeringat gitu dia menjelaskan tentang si keripik ini. Dan itu membuat kita mau beli gitu ya. Dan tadinya kita nggak mau apa sih kita nggak butuh cemilan gitu. Tapi ketika ngelihat videonya jadi ingin gitu. Jadi ada keinginan kita memakan itu gitu. Nah, itu bisa digunakan teman-teman di mesin-mesin pencari gitu ya, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Facebook sekarang ada Facebook TV juga yang bisa di search gitu, makanan apapun, review apapun kita bisa cari di situ. Nah, SEO itu kekuatannya adalah di konten dan banyaknya artikel ya, plus dari konversi dari engagement dengan views kita, dengan penonton kita gitu, dengan viewer kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan misalnya optimasinya kalau di blog ya, kalau di artikel gitu ya, bisa melakukan tag, artikelnya juga yang misalnya katakan 2.500 kata, terus juga kita bisa backlinkkan di PBN gitu, terus di Google Review gitu ya, terus di YouTube tadi ya, dengan menggunakan keywords yang ada di otak-otak calon customer kita gitu. Bahkan di kita gitu, kira-kira customer kita mencari keripik ini dengan keywords apa ya di Google. Nah, itu yang digunakan oleh teman-teman di media-media yang ingin kita sampaikan. Intinya, kita juga harus tahu customer kita ini, dia itu ngumpulnya di mana nih? Ngumpulnya di Instagram kah, di Facebook kah, di YouTube kah, di TikTok kah, gitu. Apa di e-commerce kah, itu kita harus tahu dulu. Jadi kita harus mengenali market itu kayak kita mau mencari calon istri ya atau calon suami, kita harus cari tahu dulu nih background si customer ini seperti apa. Kita harus benar-benar cari, kita harus benar-benar kenal dengan market kita gitu, dengan orang-orang yang membutuhkan produk kita. Baru setelah itu kita eksekusi di 4 media ini, 4 cara untuk bisa masuk ke sosial media ataupun di search engine seperti itu. Oke, saya kembali lagi. Jadi ada 4 cara untuk masuk ke digital marketing, yaitu melalui SEO, search engine ya, optimization itu secara organik ya. Kita nulis sendiri, kita tag artikel sendiri, kita bikin konten sendiri gitu ya. Nah, sekarang ada juga di SMO. SMO itu social media optimization. Yang namanya social media, ya kita bisa masuknya lewat Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, itu optimasinya bisa menggunakan hashtag, komen, nambah follower, endorse, dan sebagainya. Itu cara-cara organik atau cara-cara yang prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau saya di SEO biasanya butuh waktu sampai 1 tahun baru kita bisa mendominasi di YouTube, di search engine gitu ya. Teman-teman bisa cek juga misalnya keyword Haji Plus, keyword Turakso, itu saya sudah mendominasi Google. Haji Furoda itu saya sudah mendominasi Google. Kenapa saya melalui itu? Karena memang produknya itu produk yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan gitu, produk-produk dan sebagainya. Dan itu saya melakukan lewat SEO dan SMO juga, seperti itu. Oke, sekarang ada versus gitu. Ada lawan dari SEO dan SMO, yaitu SEM dan SMM. SEM itu apa? SEM itu adalah Search Engine Marketing, gitu. Search Engine Marketing itu basically sama aja seperti SEO, tapi ini diiklankan. Ada media iklan yang disediakan oleh Google, yaitu namanya AdWords. Ya. Itu bisa melalui GSN, GDN, ataupun video. GSN itu Google Search Network, GDN itu Google Display Network,
dan bisa melalui iklan di YouTube ya, video YouTube. Terus ada lagi namanya SMM. SMM ini adalah sosial media marketing ya. Yang ujung itu adalah beriklan gitu ya. Ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada juga TikTok Ads sekarang sudah ada. TikTok tuh awal-awal muncul kan kita kayak joget-joget gitu ya, ngikutin musik, ngikutin contoh yang dicontohkan sama misalnya influencer TikTok sebelumnya, terus kita contohin. Sekarang di TikTok tuh, Masya Allah ya, kalau saya ngelihat banyak benefit yang bisa saya ambil dari TikTok gitu. Karena banyak banget yang sharing tips sana ya di TikTok, banyak banget gitu. Dan saya rekomendasi teman-teman segera bikin akun TikTok untuk mengenalkan produk teman-teman lewat TikTok. Karena banyak banget orang-orang yang masuk ke TikTok dan mendapatkan manfaatnya gitu ya. Dan juga konversinya sangat tinggi gitu. Mau baik beriklan maupun main di di organik seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi bedanya SEM dan SEO dan SEM itu tadi kan kalau SEO organik ya dilakukan sendiri, kalau SEM itu lewat iklan ya, SEM, Search Engine Marketing. Nah, SMM itu Social Media Marketing. Bedanya SEM dan SMM, kalau SEM itu produk yang diiklankan tuh biasanya produk-produk yang dibutuhkan. Kalau SMM itu produk-produk yang diinginkan. Misalnya, kita nih nggak butuh baju, ya kita tuh nggak butuh baju. Terus tiba-tiba ada iklan baju atau gamis deh, kalau ibu-ibu mungkin gamis. Tiba-tiba ada iklan gamis di Instagram kita gitu ya, di Instagram kita yang ada tulisannya sponsor gitu. Itu ditawarkan, jadi sifatnya tuh ditawarkan dan menciptakan keinginan. Gimana caranya si orang yang melihat gamis yang kita jual tuh tiba-tiba ingin membeli gamis gitu. Nah itu caranya melalui sosial media marketing seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cek di bisa cek di Instagramnya masing-masing ya. Ini ya. Nah, biasanya tuh iklan jelas ya? Bentar ya. Oke ya. Ini ya. Nah, ini kan ada iklan Instagram ya. Ada iklan Instagram. Terus di sini nih. Ini ada tulisannya yang My Orbit ini ya. Ada sponsor ya. Nah, sponsor. Itu adalah produk iklan ya. Ini namanya sosial media marketing ya. Jadi kita berbayar ini. Kalau lihat doang gini, nggak bayar, tapi kalau diklik, itu bayar. Yang beriklannya harus bayar. Yang learn more, itu di bawahnya, dia harus bayar. Nah, coba cek lagi, di scroll ke bawah, pasti susunannya itu selalu 4 organik, 1 iklan. Hitung aja. 4 organik, 1, 2, 3, 4, langsung iklan. Seperti itu. 4 organik, langsung iklan. Posisinya selalu seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga beriklan lewat media-media tersebut. Jadi teman-teman bisa beriklan lah intinya di sosial media maupun di search engine. Tergantung produk ya. Sekali lagi tergantung produk yang teman-teman jual gitu. Apakah produk ini dibutuhkan atau produk ini diinginkan gitu. Orang tuh nggak butuh, tapi kita bisa menciptakan atau meng-create market untuk membeli produk teman-teman. Next, Mas. Oke, ini tools untuk mengetahui, untuk meriset market yang dibutuhkan sama customer kita. Produk yang dibutuhkan sama customer kita. Katakan kita mau, produk apa nih? Produknya siapa ini yang mau kita research di satu media? Ada yang mau dijadikan studi kasus? Produknya teman-teman? Halo? Halo Bang. Ya. Kalau misalnya terkait dengan pelayanan di klinik gimana Bang? Dia yang lebih ke dunia olahraga kayak gitu. Dunia olahraga, oke. Terus? Produknya apa, Mas? Produknya lebih ke jasa sih. Jasa apa? Jasa treatment kayak penanganan cedera olahraga kayak gitu.
Oke. Itu produk jasa yang diinginkan sih. Yang dibutuhkan ya berarti. Misalnya apa Mas? Treatmentnya kan banyak tuh, ada misalnya treatment patah tulang atau salah urat. Iya, itu bisa juga sih. Bisa juga ya. Oke, kita bisa, atau ada istilah nggak yang disebutin sama customer Mas gitu? Kita nyebutnya ini sih, pelayanan fisioterapi sih. Fisioterapi ya, oke, kita cek ya. Admin, saya mohon izin untuk punya saya. Itu di share screen-nya coba diputuskan dulu. Saya mau share screen punya saya. Biar masuk ke AdWords-nya. Saya waktunya berapa menit lagi nih? Jam. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi, oke ya. Aman ya. Oke ya, sudah bisa ya. Oke, saya coba saya akan sharing bagaimana sih supaya produk kita ini yakin bahwa produk kita ini dicari sama atau dibutuhkan sama customer kita. Ini adalah tools untuk beriklan ya. Teman-teman bisa lihat itunya ya, apa sih namanya ini, layarnya, share screen-nya. Silakan dicek. Di situ saya buka di Google Ads. Mungkin teman-teman yang belum pernah beriklan di AdWords agak asing ya dengan tools ini. Ya. Nah, mungkin saya sharing dulu di ini kali ya Mas ya. Ini kan ada, bentar ya. Ya. Mungkin saya akan praktek di masalah itu ya, riset produk ya, riset produk. Kalau masuk ke sini agak puyeng sih soalnya. Saya sampai praktek ini aja. Oke ya. Mungkin 10 menit saya akan jelasin. Nah, ini ada beberapa media yang menjadi alat untuk meriset produk yang kita tawarkan. Produk ini dibutuhkan atau enggak di pasaran gitu. Misalnya saya jualan skincare ya. Skincare ini saya dibutuhkan nggak sih produk saya ini sama orang-orang gitu ya. Atau dicari nggak sih gitu di Google gitu ya, di sosial media itu dicari nggak sih? Nah, untuk kita ngetahuin produk kita dicari apa enggak, dibutuhkan atau enggak, kita bisa menggunakan 3 ini. Yang pertama Google Trends. Kita buka ya Google. Kelihatan ya? Saya lagi buka browser Google Trends. Admin, kelihatan nggak? Kelihatan, aman. Kelihatan. Nah, ini Google Trends. Oke. Nah, misalnya di sini. Fisioterapi ya? Iya, betul, Bang. Tulisannya gimana? Ya. Itu, iya. Oke. Nah, ini lagi tren nggak sih? Lagi dicari nggak sih sama banyak orang gitu? Nah, kalau lihat angka di sini, angkanya cukup tinggi ya, Mas. Cukup tinggi dan banyak dicari sama orang-orang yang membutuhkan tentang si fisioterapi ini. Ini keyword-keyword yang bisa digunakan untuk dioptimasi di Google. Untuk dioptimasi dan dibikin artikel atau konten, Mas. Gitu. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini keyword-keyword yang bisa digunakan di artikel blognya atau webnya si Masnya. Mas siapa? Sorry, Mas Hari ya? Harry. Mas Harry ya? Oke. Nah, Mas Harry, Iya, betul. nanti Mas Harry bikin website yang berhubungan dengan ini. Nanti ini bisa dikembangin, Mas. Misalnya jasa physical therapy internship. Internship ini kayak magang gitu ya? Gitu. Terus Iya, misalnya bawah jasa atau prospek kerja fisioterapi ini, orang-orang yang nyari keyword ini menurut saya adalah orang-orang yang sedang ingin berkarir menjadi fisioterapis gitu. Jadi prospek kerjanya kayak gimana sih fisioterapi ini?
Jadi dia bikin keyword seperti ini. Nah, Mas bikin pelatihan fisioterapi, katakan seperti itu ya. Nah, Mas bisa menggunakan keyword seperti ini. Misalnya, sekolah fisioterapi dan prospek kerja sebagai fisioterapi, misalnya seperti keywordnya. Jadi kita bisa mengenalkan tentang manfaat atau benefit ketika orang sekolah atau mengambil pendidikan atau mengambil kursus sebagai fisioterapis. Nah, ini juga nih sedang dibutuhkan berarti. Fisioterapi stroke. Nah, fisioterapi stroke ini misalnya itu kan lebih niche lagi ya, lebih kecil lagi market size-nya. Jadi orang-orang yang stroke itu ditawarkan jasa fisioterapi khusus stroke gitu. Nah, misalnya jasa fisioterapi stroke. Nah, misalnya Mas bukannya di daerah mana Mas? Misalnya di Jakarta gitu ya. Jasa fisioterapi stroke Jakarta seperti itu. Itu insya Allah bagus sih Mas ini produknya. Kalau menurut saya lihat angka di sini. Tapi nanti kita akan cek lagi di Google AdWords. Nah, terus ini nih, klinik fisioterapi terdekat. Nah, kita bisa cari tahu juga nih daerah mana saja yang mencari jasa atau klinik fisioterapi. Ini terdekat ini udah dioptimasi di Google, itu menurut saya udah bagus sih. Terus physical terapi near me, itu dekat saya ya, near me itu. Tapi ini bahasa Inggris mungkin bisa apa istilahnya ya, kalau ini mungkin ada bule yang lagi nyari data, nyari fisioterapis yang di sekitaran mereka gitu. Kalau Masnya daerah mana Mas? Kalau boleh tahu? Saya di SCBD, Bang. Tangerang ya berarti ya maksudnya. Ini Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh iya benar. Dekat Mampang situ ya. Iya. Nah, ini bisa dicari nih wilayah-wilayah yang mencari jasa fisioterapi seperti ini. Atau klinik fisioterapi. Nah, nanti Mas bisa juga bikin kayak gini Mas nih, dioptimasi satu keyword ini aja misalnya. Nah, klinik fisioterapi di Jakarta Selatan. Klinik fisioterapi terdekat dengan SCBD misalnya. Klinik fisioterapi terdekat di Jakarta atau DKI Jakarta misalnya seperti itu Mas. Nah, sekarang juga bisa misalnya di iklannya jasa fisioterapi ke rumah misalnya seperti itu dengan keyword-keyword yang bisa diambil dari sini. Nanti kita cek juga di Google AdWords ya. Kalau slide kita juga bisa cek sesuai daerah yang kita mau tunjuk ya. Bentar. Nah, ini ada Aceh, Bali. Nah, kita ceknya Jakarta kan. Sorry. Jakarta. Nah, ini nih. Di Jakarta banyak nggak sih yang nyari jasa fisioterapi gitu? Ini datanya lumayan bagus, Mas, kalau menurut saya. Nih, per tanggal 13 sampai 19 September itu cenderung naik ya datanya. Dan mungkin gitu. Dan kita bisa membandingkan juga dengan tahun lalu, gimana sih gitu ya. Tahun lalu dan tahun ini, orang-orang yang mencari fisioterapi itu kayak gimana gitu. Kita di September itu gimana sih? Apakah lagi bagus apa gitu ya? Pas lagi menurun ya. Mungkin nanti naik lagi di bulan Oktober gitu. Ini kita bisa membandingkan data tahun dan ini gitu ya. Ini lagi pandemi, jadi mungkin orang nggak terlalu butuh fisioterapi gitu ya, karena mungkin sering diam di rumah, jadi angka kecelakaannya mungkin lebih turun ya. Cuman mungkin ini agak turun nih marketnya, tapi semua jasa, semua bisnis di bulan-bulan ini pasti turun semua gitu. Even saya di skincare aja turun gitu di bulan ini. Tapi ini cenderung naik, dan ini bagus menurut saya, bisa dijalani ya. Tapi dibanding tahun lalu, tahun ini ya lebih turun sih, lebih turun ya. Yeah. Nah, Mas bisa coba dari sekarang, dan menurut saya ini lebih stabil dibanding maksudnya untuk fisioterapi menurut saya lebih stabil. Dan kita bisa lihat Mas dari tahun 2014 orang-orang yang nyari fisioterapi ini gimana sih? Nah, ini bisa cek juga sampai 2004 ya, berarti berapa tahun lalu? 16 tahun lalu ya.
Nah ini di bulan apa sih yang rame gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya datanya untuk di Jakarta, ini data Jakarta aja loh Mas, bukan di Indonesia ya. Jadi menurut saya masih untuk jualan gitu ya. Nah, ini rentang waktunya dari katakan 2017 ya, 3 tahun lalu gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh, datanya tuh cenderung naik, cenderung dibanding dari 2017. Ini apa ini pandemi sedang naik lah. Makasih banyak, Bang. Siap. Ini keywordnya juga nih. Ini keyword-keyword yang dicari sama orang-orang Jakarta tentang produk fisioterapi ini. Fisioterapi terdekat, fisiologi itu apa, fisioterapi itu apa, ini bisa dikembangkan. Bikin produknya di digital, di media digital seperti itu. Sampai sini, nah nanti bisa kembangin lagi. Oh, kita masuk ke AdWords, terus nanti di sini ada tanda tang seperti ini ya. Terus masuk ke keyword planner ya. Nanti keyword planner seperti ini tampilannya. Ini keyword planner ya. Nah, nanti di sini bisa dicari bisa fisioterapi. Misalnya gitu ya. Atau dengan keyword lain misalnya fisioterapi. Ini orang-orang cari nggak sih ini di Google gitu ya. Kita bisa cek di Google Planner ya. Di Google Keyword Planner. Oke, kita bisa cek. Oh, ternyata ya Google artinya keyword selling itu keyword yang menjual, yang bisa mendatangkan market membeli jasa kita. Kalau non selling ya artinya cuma cari informasi aja, misalnya apa sih itu fisioterapi, apa sih manfaat fisioterapi, itu orang-orang hanya mencari informasi. Tapi kalau selling misalnya seperti ini nih, ini selling nih, harga fisioterapi. Bayangkan market kita mencari keyword harga fisioterapi. Berarti orang-orang yang yang sudah tertarik, sudah tahu tentang fisioterapi, dan dia ingin terapi, berapa sih harganya? Nah, dia udah mulai mencari gitu. Nah, ketika kita beriklan di sini, harga fisioterapi Jakarta Selatan, atau nama brandnya apa Pak fisioterapinya? Ini Evo Visio, Mas. Harga fisioterapi Evo Visio, misalnya gitu ya. Klinik Evo Visio gitu. Oh, orang pasti masuk ketika beriklan, terus kita branding sekian sebagus mungkin gitu ya. Nanti di landing page-nya itu ada video cara lagi prakteknya, atau enggak video penjelasan dokternya gitu ya. Seperti itu. Nanti orang pasti mau. Ini yang keyword selling di sini, ya ini klinik fisioterapi UNY. Tapi ini mungkin belum ada iklannya nih. Mungkin ini juga kecil sih pencarinya. Ini keyword selling juga nih. Latihan fisioterapi pasca stroke. Nah, nanti Mas bisa bikin pelatihan online, misalnya kelas online tentang fisioterapi, misalnya seperti itu. Jadi orang-orang yang kena stroke itu bisa berlatih fisioterapi sendiri di rumah. Nah, itu marketnya pasti gede banget, Mas. Nah, ini fisioterapi untuk stroke, gitu ya. Dan ini ketika kita lihat angka-angka di sini, ini pasti udah diiklankan, Mas. Fisioterapi tendon Achilles. Saya nggak tahu ya, saya kurang tahu istilah-istilah ini. Tapi kalau misalnya udah ada angka di sebelah sini, ini dipastikan sudah ada iklannya. Sudah ada yang beriklan di Google, gitu. Oh, nih biaya fisioterapi di rumah sakit. Ini pasti udah ada iklannya, dan ini keyword selling banget, Mas. Ini bisa Mas coba untuk diiklankan. Jadi ketika orang beriklan, ketika kita ngiklan dengan keyword ini, dipastikan ada leads ya, gitu. Dipastikan ada yang nelfon, gitu.
tapi belum tentu ada sales gitu ya. Sekali lagi kita cuma mendatangkan prospek gitu ya. Traffic. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sharing. Jadi intinya tadi teman-teman harus tahu dulu tentang produk yang teman-teman jual dan cara meriset produk itu bisa diiklankan di digital marketing. Ya teman-teman bisa melakukan tips-tips yang tadi saya sampaikan gitu dengan tools Google Trends maupun di Google Planner. Terus juga kita juga harus tahu SEO dan SMO-nya seperti apa, terus yang akan kita lakukan, SEM dan SMM yang kita mau lakukan juga seperti apa, kita harus tahu juga. Kita harus kenal market kita juga. Dengan cara produk kita ini sebenarnya dibutuhkan atau produk kita diinginkan gitu. Dan media-medianya terserah teman-teman bisa beriklan di Facebook, Instagram, di YouTube, di AdWords, di e-commerce, itu teman-teman bisa lakukan dimanapun teman-teman bisa jualan gitu ya. Medianya bisa media konvensional maupun digital marketing gitu ya. Atau media digital gitu. Itu tergantung teman-teman juga cara bermainnya seperti apa. Tapi ya mungkin di pelatihan kali ini di sharing kali ini saya ingin menyampaikan teman-teman ya betapa pentingnya kita mulai beralih dari dari media konvensional ke media digital, karena untuk UKM menurut saya sangat cocok karena harganya jauh lebih murah dibanding kita harus beriklan di konvensional media ya gitu. Dan konvensional media tuh nggak ada data yang dikasih gitu. Jadi artinya ketika kita beriklan di Net TV gitu ya, kita udah habisin 2 miliar, kita nggak tahu berapa orang yang nonton. Jumlah pastinya yang nonton berapa orang kita nggak tahu gitu. Nah kalau kita lewat digital marketing kita tahu ada berapa sih yang masuk ke web kita hari ini, ada berapa sih dari kota mana aja sih yang masuk ke web kita hari ini, jumlahnya ada berapa, laki-laki apa perempuan, itu semuanya bisa dilihat datanya gitu. Seperti itu mungkin penjelasannya. Kalau ada pertanyaan boleh nanya lagi. Boleh, silakan. Kalau cara gampang bikin website gimana sih tanpa harus bikin bahasa pemrograman gitu? Oke. Cara membuat website itu ilmunya baru lagi, Mas. Ilmunya baru lagi. Tapi kalau menurut saya, tapi sekarang menurut saya ada banyak jasa yang membuat website gitu. Atau Mas bisa cari di Google cara membuat website. Itu udah banyak banget sharing di Google, di YouTube ya khususnya, bagaimana cara membuat website. Saya juga belajar dulu dari YouTube dan ada teman juga yang ngebantu gimana sih cara membuat website gitu. Tapi yang jelas Mas harus punya domain, Mas harus beli domain dan harus beli hosting sendiri gitu. Saya sarankan pun kalau misalnya harus pakai jasa, Mas harus beli dulu domain dan hostingnya sendiri. Plus nanti mungkin ada theme yang harus Mas beli gitu. 3 itu aja sih. Theme, terus yang pertama sih domainnya dulu, yang kedua hosting, yang ketiga theme-nya yang dibeli apa. Kalau theme itu Mas nggak perlu pakai bahasa pemrograman ya. Kalau theme itu sekarang udah banyak sih yang tinggal copot pasang ya. Contohnya punya teman saya ada namanya Landing Press. Landing biasa LANDING, landing ya, landing. Press-nya itu double S ujungnya, PRESS, landing press. Itu punya teman saya juga yang di digital marketing juga, e-commerce juga gitu. Nanti teman-teman bisa pakai itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Terus ada lagi apa gitu? Cuma saya pakainya sekarang landing press sih untuk membuat website tanpa harus ngerti HTML dan sebagainya gitu. Itu sih. Kalau domain hosting bisa beli di mana aja. Kayak gitu. Oke, siap. Thank you, Bang. Siap. Halo, Bang. Ya. Halo, Bang. Ya. Mungkin yang saya tanyakan ini mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya atau session yang lebih lanjut. Kenapa dengan bagaimana caranya kita meningkatkan viewer ataupun traffic ya
traffic di sosial media kita sebagai media untuk marketing kita, gitu. Mungkin bisa dijelaskan singkat, ataupun nanti kalau next-nya bisa dibikinkan section lebih detail gitu ya. Oke. Oke, ini yang bertanya siapa ya? Eko. Mas Eko ya? Eko Heru. Ya. Oke, siap. Sebetulnya untuk mendatangkan traffic ya, mungkin yang Mas maksud adalah mendatangkan traffic atau mendatangkan orang yang melihat konten yang kita buat ya. Tahu saya, yang namanya algoritma itu semakin kita banyak membuat iklan atau membuat konten ya, baik artikel, video ataupun foto, hashtag gitu ya. Dan kita konsisten di hashtag tertentu atau keyword tertentu, insya Allah sebetulnya itu bisa mendatangkan traffic gitu ya. Tapi sebetulnya sekarang ada yang lebih instan lagi, yang tadi saya bilang, selain kita pakai organik, kita juga pakai iklan gitu. Bisa menggunakan SEM, Search Engine Marketing, beriklan di AdWords atau beriklan di sosial media. Itu cara mendatangkan yang paling mudah dan instan gitu. Yang kedua, kita bisa juga pakai endorse gitu, pakai influencers untuk mengarahkan customer kita masuk ke dalam sosial media kita. Ada satu pemahaman yang menurut saya salah. Jadi orang berpersepsi ketika kita beriklan, ketika kita di-endorse seorang influencer, dipastikan banyak pembeli gitu. Itu menurut saya pemahaman yang salah gitu ya. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena sebetulnya endorsement itu dari influencer itu hanya mendatangkan traffic, tapi dia tidak menjamin ada sales atau pembelian di sana. Kecuali kalau tampilan dari sosial medianya bagus, banyak edukasi, banyak informasi yang bisa didapatkan sama customer, banyak benefit yang bisa didapatkan customer. Sehingga dia ingat gitu. Ketika misalnya ketika ingat keripik, ya ingatnya brand kita gitu, brand si Maici misalnya gitu. Karena ada yang unik dari Maici ini, gitu. Ada pedas dan pedasnya itu level gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya intinya sih kalau datengin traffic mah gampang gitu ya, yaitu tadi bikin konten yang sering disampaikan itu hal-hal yang sama gitu. Misalnya kita jualan produk makanan kucing ya. Tadi kan ada juga yang jualan makanan kucing. Ketika kita jual makanan kucing, ya udah kita ngiklaninnya tentang kucing, gimana cara merawat kucing, terus karakter kucing, terus gimana cara mendidik kucing misalnya gitu ya. Cara mendidik kucing supaya dia nurut gitu misalnya. Nah, itu bisa mendatangkan, menurut saya bisa mendatangkan leads gitu, selama memang ada benefit dan orang tuh betah gitu masuk ke sosial media kita gitu. Ketika orang, kucing saya sakit nih, dia pasti ngelihatnya Instagramnya kita, blognya kita, YouTube-nya kita, seperti itu. Nah, intinya sih kalau untuk mendatangkan traffic ya beriklan, nggak ada lagi. Kalau saya sih yang instan ya, kalau saya lebih suka yang instan, ya udah kita beriklan aja gitu supaya orang tuh mau beli produk kita. Tapi kalau mau di-maintain dengan konten, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi artinya di Instagram itu intinya sih harus bikin konten video YouTube, video konten atau foto konten gitu, supaya orang tuh tahu tentang produk kita dan manfaat apa yang dikasih sama si brand kita gitu. Tapi menurut saya sih yang lebih penting adalah gimana cara mengoperasikan atau supaya kita bisa beriklan gitu. Itu mungkin lebih penting lagi. Dan itu perlu nggak bisa 1-2 jam gitu untuk belajar iklan. Mungkin teman-teman bisa cek juga sekarang di YouTube, di TikTok udah banyak banget cara kita untuk bisa beriklan dengan efektif, efisien gitu. Sekali lagi, iklan di internet marketing atau di digital marketing itu, digital media gitu, media digital, itu tuh nggak bisa saya sebutkan murah juga, nggak bisa gitu. Tapi efektif ya, cost-nya sangat efektif gitu. Sehingga murah gitu. Jadi artinya saya sendiri di Produktur ya, saya beriklan itu sebulan bisa sampai 200 jutaan gitu.
gitu. Itu nggak murah gitu. Itu nggak murah, itu mahal gitu. Buat saya itu gede banget gitu, cost 200 juta. Tapi bisa efektif. Kenapa? Karena saya bisa mendatangkan profit hingga 500-600 juta gitu. Jadi jatuhnya ya efektif gitu. Jadi nggak masalah gitu kita mengeluarkan 200 juta untuk mendapatkan 600 juta. Katakan seperti itu. Nah, jadi nggak disebut murah juga, tapi ya sangat efektif gitu. Dibanding kita harus beriklan di media konvensional yang kita nggak bisa ngukur gitu, market kita tuh udah berapa yang masuk ke website kita dan sebagainya. Itu kawan-kawan. Ada lagi atau masih mengganjal, Mas? Mas Eko jawabannya? Oke, terima kasih. Ya Mas, itu ya. Iya. Kan gimana? Bisa itu ya, share nomor kontaknya ya, Kang ya? Boleh. Nanti minta ke panitia aja kan ya, ke Mas Yadul Ulia. Oke. Atau saya share di chat ya. Ini nomor saya kalau mau sharing-sharing. Ya, di sana. Atau bisa di DM di Instagram. Akun saya namanya @jalan2rian. @jalan2rian. Bisa tanya apapun lah di sana, insya Allah. Sebetulnya saya juga bikin private kelas juga, tapi di rumah saya sih per 2 minggu. Jadi saya ada temen yang punya produk juga. Dia jualan karpet kasur gitu, kasur karpet. Terus pengen beriklan di media digital gitu. Ya udah, ayo gitu ke rumah aja gitu. Sebenarnya saya lebih suka ini ya, offline gitu ya. Artinya bisa tanya apapun di situ. Selama teman-teman punya waktu, ayo gitu. Dan waktunya cocok, ayo gitu. Saya domisili di Purwakarta. Jadi kalau teman-teman dari Bandung atau dari Jakarta mau merapat ke Purwakarta, ayo, saya bisa menyediakan waktu untuk ketemu gitu, dimanapun kita bisa lah. Maksudnya selama di Purwakarta ya, karena saya sehari-hari di Purwakarta, jadi saya bisa sharing mungkin lebih banyak di sana. Bahkan kalau mau bikin web, nanti saya bisa bantu juga kalau ketemu offline gitu. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya mungkin Ustadz untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Waktunya sudah dekat. Udah maghrib ya? Kalau udah untuk materi udah semua disampaikan mungkin ya Ustadz? Sudah. Atau mungkin masih ada? Oh sudah. Saya rasa sudah. Jadi intinya sih buat saya teman-teman, saya berharap teman-teman bisa masuk ke dalam media digital. Sudah saatnya masuk ke dalam media digital. Kenapa? Karena pandemi ini memaksa kita untuk bertransaksi melalui digital marketing, melalui media digital. Baik di sosial media, di e-commerce gitu ya. Kita sudah terbiasa banget ya beli sesuatu tuh di e-commerce gitu. Bahkan saya beli selotip aja di e-commerce, bayangkan gitu. Karena lebih praktis lah gitu. Terus juga sekarang juga free ongkir dan sebagainya. Apalagi ada dimanjakan seperti itu. Bahkan beli sayur pun sekarang udah bisa lewat digital marketing, bisa lewat media digital, yaitu apapun lah itu namanya gitu ya. Dan belanja pun saya udah nggak sendiri, nggak belanja sendiri gitu. Saya udah pakai GoMart gitu ya. Terus belanja makanan juga udah pakai GoFood gitu. Nah sekarang saatnya teman-teman juga melakukan hal yang sama gitu. Teman-teman bisa buka toko dapur virtual sekarang istilahnya ya. Jadi virtual kitchen gitu ya. Dan buka di GoFood gitu. Teman-teman nggak perlu bikin restoran, kafe yang ada tempat duduknya yang bagus secara tampilan gitu. Teman-teman cukup punya foto produk yang dimunculkan di Gojek yang bagus sehingga orang mau beli produk teman-teman, dan bisa diiklankan juga di GoFood gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah gitu menjual produk teman-teman melalui media online gitu. Apalagi sekarang informasinya sudah sangat-sangat terbuka, udah nggak ada yang disembunyi-sembunyiin lagi. Dan saatnya teman-teman juga menguasai market online ya. Apapun produk teman-teman, mau keripik, mau makanan kucing, mau fisioterapi tadi ya, jasa fisioterapi dan sebagainya.
Seperti itu. Itu aja mungkin Mas yang bisa saya sharing. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan tadi melalui WhatsApp ke saya langsung, atau bisa juga chatting, kita diskusi di DM di Instagram. Untuk materi saya sudah sampaikan ke Mas Fadil ya. Nanti mungkin bisa di WhatsApp dan diteruskan oleh Mas Fadil ke teman-teman yang membutuhkan materi. Terima kasih waktunya teman-teman. Oh ya Ustadz, untuk kelas ini katanya ingin ada part 2 ini Ustadz. Boleh, ayo. Ya baik, terima kasih Ustadz. Mungkin Siap. Sekian untuk kelas Yadul ya online course ini. Mudah-mudahan para jamaah semua bisa mengambil banyak-banyaknya ilmu ya, terutama ilmu ini sangat bermanfaat ya, sangat berharga untuk kita yang hidup pada keadaan pandemi, terutama apalagi bisnis kita mungkin sudah seharusnya pindah ke digital. Ya, harus. Ya mungkin saja untuk kelas kali ini. Terima kasih kepada Ustadz telah memberikan ilmunya, dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah memberikan waktunya meluangkan waktunya mengikuti kelas ini. Semoga ketagihan mungkin untuk apalagi selanjutnya insya Allah ada part 2-nya ya Ustadz. Mungkin untuk info-infonya bisa di follow up ya di Instagramnya YU Online Course ya. Dan jangan lupa bahwa untuk bulan depan Yadul ya online juga membuka akan lebih private lagi ya, lebih baik lagi pelayanannya mungkin untuk teman-teman, untuk para jemaah semua diharapkan untuk bisa bergabung ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa qiratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.